Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ananda semua, peserta mata kuliah multimedia kreatif. Pada kesempatan kali ini kita bertemu pada pertemuan perdana, di mana kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu multimedia kreatif. Tentu bahan ini atau slide ini masih terus akan dikembangkan seiring perkembangan yang ada. Namun untuk saat ini tentu kita akan mempelajari mulai berangkat dari definisi komponen-komponen multimedia, dukungan perangkat keras, kemudian penerapannya di mana, kemudian manfaat penggunaan multimedia, bidang multimedia kreatif apa saja yang tren untuk bisa kita geluti, dan kualifikasi standar dari diri kita yang harus kita miliki. Tentu sungguh Ananda semua kurang beruntung menurut saya ketika setelah mengikuti multimedia kreatif ataupun yang ada kaitannya dengan bidang ini, kemudian Anda tidak bisa menentukan multimedia kreatif apa yang bisa Anda geluti atau keterampilan apa yang barangkali Anda miliki yang bisa Anda manfaatkan dalam lingkungan sekitar Anda ataupun Anda terapkan di mana saat ini perkembangan teknologi yang begitu pesat ya, di era 4.0. Nah, sebagai orang teknik tentu Ananda semua diharapkan memiliki berbagai macam talenta yang bisa menjadikan Anda eksis di mana saja Ananda berada. Oke, mari kita berangkat dari definisinya dulu. Apa itu multimedia kreatif? Oke, karena tentu di sini ada kata multimedia, ada kata kreatif. Nah, kenapa kreatifnya didahulukan? Karena tentu kita ingin bahwa produk multimedia itulah yang dikembangkan menjadi produk-produk yang kreatif. Nah, tentu kita akan mengkaji dulu dari definisi menurut kata kreatif itu apa. Nah, ini ada beberapa definisi menurut ahli. Oke, mari kita lihat apa saja. Nah, tentu banyak, tetapi kita bisa melihat mulai dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian ada James R. Evans dan seterusnya. Mari kita lihat nih. Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KKBI, kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan atau daya cipta. Kreativitas juga dapat bermakna sebagai kreasi terbaru dan orisinal yang tercipta, sebab kreativitas suatu proses mental yang unik untuk menghasilkan sesuatu yang baru, berbeda dan orisinil. Itu menurut KBBI. Sedangkan James R. Evans tahun 1994 mengatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk menentukan pertalian baru, melihat subjek dari perspektif baru, dan menentukan kombinasi-kombinasi baru dari dua atau lebih konsep yang telah tercetak dalam pikiran. Widyatun 1999 mendefinisikan bahwa kreativitas adalah suatu kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang memberi kesempatan individu untuk menciptakan ide-ide asli atau adaptif, fungsi kegunaannya secara penuh untuk berkembang. Sadik 2010 menjelaskan bahwa kreatif adalah gagasan terhadap konsep dan rencana untuk kemajuan. Gagasan ini dibutuhkan dalam pemikiran dan juga hasil karya seseorang di dalam memecahkan masalah sosial yang sedang berkembang. Ini sama. Kemudian Supriyadi, kreatif adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada. Kreativitas merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang mengimplikasikan terjadinya eskalasi dalam kemampuan berpikir, ditandai oleh suksesi, diskontinuitas, diferensiasi, dan integrasi antara tahap perkembangan. Sedangkan Koni R. Semiawan, kreatif adalah kemampuan dalam membuat suatu gagasan baru dalam upaya memecahkan masalah,
Kemudian Havel, kreatif adalah suatu kemampuan untuk menciptakan suatu sistem atau komposisi yang baru. Mustamin mengatakan bahwa kemampuan untuk menciptakan, mengkombinasi sesuatu yang berbeda dari yang lain menjadi bentuk-bentuk baru sesuai tren saat ini. Saya kira dari berbagai definisi ini itu ada yang relevan dengan dunia multimedia, tentu juga ada yang dalam bidang bukan keteknikan ya, definisi diperuntukkan untuk itu. Tetapi apapun, kita sudah melihat beberapa definisi, sudah membaca beberapa definisi berkaitan dengan kreatif. Selanjutnya kita akan tentu tidak semata bahwa itu kreatif yang kita inginkan, tetapi juga inovatif ya. Sayang mata kuliah ini tidak berjudul multimedia kreatif dan inovatif, tetapi tentu yang kita harapkan adalah inovatifnya adalah di sini kemampuan menciptakan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada, atau menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Sehingga harapannya adalah bukan hanya kreatif, misalnya membuat bentuk-bentuk baru atau mengkombinasi, tetapi apa yang kita buat itu betul-betul memiliki manfaat atau unik, menarik, menjadi sesuatu yang benar-benar baru dan orisinil, menjadi hasil karya kita sendiri ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang multimedia menurut para ahli tadi ini kreatifnya. Nah, sekarang multimedianya, apa itu multimedia? Oke. Ada beberapa pendapat. Jadi multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi. Nah, di sini tentu tersangkut paut dengan komponen-komponen multimedia itu sendiri, bisa berupa teks, audio, grafik, animasi, dan video. Kemudian menurut Ross tahun 1996, multimedia itu merupakan kombinasi dari komputer dan video. MC Comic tahun 1996 mengatakan bahwa kombinasi dari 3 elemen, suara, gambar, dan teks. Kemudian Turban dan kawan-kawan tahun 2002 mengatakan bahwa multimedia itu kombinasi dari paling sedikit 2 media, input atau output. Media ini dapat berupa audio atau suara, musik, animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Kemudian Robin dan Linda tahun 2001, multimedia itu adalah alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan video. Kemudian multimedia dalam konteks komputer menurut Hofstadter 2001 adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, video dengan menggunakan tool yang memungkinkan pemakai berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Dan berbagai pendapat lainnya, termasuk ini Wikipedia, yang bisa Ananda baca sendiri. Oke. Kemudian, nah pertanyaannya, kalau tadi sudah didefinisikan tentang multimedia kreatif, multimedia, nah multimedia kreatif itu apa? Nah, ini tentu membaca di atas kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa multimedia kreatif itu adalah kemampuan menciptakan, mengkombinasi komponen-komponen multimedia seperti teks, gambar, suara, video, dan animasi menjadi sesuatu yang baru dan menarik untuk tujuan dan pemanfaatan tertentu sesuai tren saat ini. Nah, berangkat dari sini kita akan menuju ke komponen-komponen multimedia secara umum. Saya kira kita sudah memahami komponen-komponen multimedia itu ada teks, ada audio, ada gambar ya atau image, ada video, dan ini animasi. Animasi sendiri ini sebenarnya bisa saja dalam bentuk-bentuk tertentu ya.
Tetapi ini adalah dunia tersendiri yang sudah banyak berkembang sehingga dia disendirikan bahwa ini menjadi bagian dari komponen-komponen multimedia. Kemudian tentu semuanya tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan perangkat keras, sehingga pada dasarnya seluruh perangkat keras itu punya peran terhadap penciptaan dari multimedia kreatif atau produk-produk multimedia yang akan Anda buat ya. Jadi secara umum tentu di pasaran saat ini ada komputer atau laptop, ada kamera digital, ada media penyimpanan data, ya kan? Ini ada hard disk, ada flash disk, ada handycam, smartphone, tablet, ada dongle wifi. Dongle wifi ini merupakan alat yang bisa kita colok di komputer, bisa colok di televisi atau LCD proyektor, di mana dia akan memancarkan wifi dan dia bisa di wifi itu bisa ditangkap oleh smartphone kita, dan apapun di Android yang kita gerakkan dia juga akan tampil persis sama dengan apa yang ada di komputer, ada yang di televisi atau ditampilkan melalui layar LCD, sehingga itu bisa menjadi juga alat bantu ya, dan seterusnya. Pen digital atau digital art. Pen digital ini dia seperti papan di mana yang biasa dipakai menggambar untuk para seniman digital ya. Itu bisa ataupun guru saya kira bisa dipakai mengajar. Jadi ketika apapun yang ditulis di atas papan itu juga yang akan tampil di layar. Tentu itu akan lebih memudahkan karena dia berbentuk pulpen. Yang biasanya kalau kita menggerakkan mouse tentu kita akan sedikit lebih kesulitan, tetapi dengan menggunakan alat ini tentu lekukan-lekukan yang tipis, lekukan-lekukan yang kita inginkan itu betul-betul bisa presisi seperti yang kita inginkan. Kemudian ada voice recorder. Voice recorder ini merupakan alat rekam. Bisa saja alat rekaman itu karena mungkin kita berada di luar, kita merekam objek tertentu, suara binatang atau suara orang, lalu melalui voice recorder itu nanti setelah kita sampai di tempat kerja kita koneksikan kembali dengan komputer atau peralatan kita untuk diedit kembali ya. Dan penggunaan lain saya kira. Ada juga interaktif whiteboard. Saya kira ini adalah whiteboard yang cukup mahal, yang apapun bisa dihubung-hubungkan di sana hanya dengan ditarik tarik sana tarik sini kemudian disajikan semua. Rasanya kalau ini dikaji ini juga menjadi pembahasan sangat menarik. Kemudian ada movie view. Movie view ini adalah dari kata mobile view ya. Jadi di mana seorang guru di dalam kelas itu bisa bergerak ke sana kemari di dalam suatu ruangan, di mana alat ini bisa membantu guru untuk ketika pada siswa itu dikoneksikan dengan device tertentu yang bisa memancarkan misalnya atau dihubungkan ke movie view ini. Nah, maka apapun yang dilakukan siswa di mejanya itu bisa langsung sampai di movie view sang guru untuk dianalisis secara otomatis. Nah, saya kira ini cukup banyak peralatan-peralatan dan peralatan-peralatan lain yang barangkali Anda punya atau Anda pernah lihat di pasaran, yang pada dasarnya itu adalah peralatan-peralatan yang bisa menjadi dukungan kita di dalam bekerja membangun sebuah produk-produk konten-konten multimedia kreatif. Oke. Selanjutnya di penerapannya. Saya kira penerapan ini semua bidang, pada dasarnya pada semua bidang, dari aspek pendidikan, aspek bisnis, aspek kesehatan, keagamaan, seni, dan lain-lain. Nah, tetapi ini tentu tidak bisa dijelaskan semua pada bagian ini, tetapi ini hanya menjadi perwakilan-perwakilan di mana kita bisa melihat bahwa pada multimedia kreatif dalam dunia pendidikan itu bisa sebagai media pembelajaran, di mana bisa menjadi konten-konten untuk penyampaian bahan pengajaran secara interaktif untuk mempermudah pembelajaran karena didukung oleh komponen-komponen multimedia ya, yang kita bangun. Kemudian bisa menjadi simulasi dan demonstrasi, kemudian bisa menjadi sarana pembelajaran online jarak jauh ya, melalui e-learning atau melalui produk-produk
ini atau sarana-sarana yang lain. Kemudian bisa juga sebagai pembelajaran visual melalui video conference gitu. Dari aspek bisnis saya kira ini juga sangat banyak, sekalipun ini bisa bersinggungan satu dengan yang lain, seperti yang tadi dunia pendidikan, bisa juga untuk presentasi dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat pada dunia bisnis, di sini ada company profile, ada presentasi bisnis, simulasi atau demonstrasi produk, bisa juga untuk pengajaran yang berkaitan tentang dengan ilmu bisnis tentunya. Kemudian periklanan, ada demo produk, bisa juga untuk database, katalog, instant message, dan komunikasi jaringan atau video conference. Nah, untuk bidang kesehatan saya kira itu juga sangat banyak, tetapi kalau bisa ini diantaranya dalam media penyuluhan kesehatan untuk pembelajaran ya, simulasi anggota tubuh seperti otak, usus, paru-paru, simulasi bakteri, X-ray scanner, dan tentu banyak fungsi-fungsi lain yang orang kesehatan bisa terapkan. Kemudian di keagamaan saya kira banyak juga bisa diterapkan, misalnya ceramah agama di televisi dan radio secara online, Quran digital, kemudian doa dan zikir, kemudian mungkin juga membangun konten-konten atau aplikasi komputer atau berbasis Android untuk konten keagamaan. Nah, di bidang seni saya kira juga sama. Oke, ini saya tutup dulu. Nah, di bidang seni bisa saja diterapkan dia menjadi pentas dengan layar multimedia yang terkoneksi dengan komputer dan device-device pendukung yang menjadikan pentas itu menjadi semakin sesuatu yang menarik. Bisa juga menjadi visualisasi untuk pemberian animasi dan efek pada saat ada show ya, sehingga itu menjadi semakin sesuatu yang dianggap spektakuler. Kemudian contoh lain misalnya ada namanya perangkat echo color multimedia untuk pembelajaran batik, ya sudah ada alatnya. Kemudian atau mungkin juga adalah desain digital, aplikasi berkaitan dengan aplikasi untuk efek 2 dimensi dan 3 dimensi dan lain-lain. Saya kira ini sangat banyak, sangat banyak. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke manfaat penggunaan. Saya kira kenapa orang mau menggunakan multimedia. Nah, ini sudah ada penelitian dan tentu banyak. Kalau kita merujuk ke komputer teknologi riset, saya kira ini kita bisa mendapatkannya dari berbagai informasi bahwa orang mampu mengingat 20% dari ketika dia melihat dan 30% ketika dia mendengar, dan capaiannya lebih tinggi ketika perpaduan di antara kedua komponen ini, misalnya dia lihat dan dia dengar, dan orang mampu mengingat 70% ketika dia mendengar, melihat, dan melakukan. Nah, tentu harapan kita dari mata kuliah ini, karena ini berkaitan dengan nanti aplikasi, tentu bukan hanya dilihat seperti ini, dijelaskan, lalu Ananda melihat dan mendengar, tetapi harapan kita adalah mendengar, sehingga tentu capaian pembelajarannya atau capaian skill yang diharapkan itu bisa diperoleh dengan baik ya. Nah, bidang multimedia kreatif apa yang kira-kira menarik untuk saat ini untuk dikaji atau dipelajari, untuk Nah, ini tentu sangat banyak ya. Juga mungkin tidak semua disebutkan pada kesempatan kali ini, tetapi diantaranya lah ya, untuk saat ini saya kira ya bisa saja itu Anda menjadi seorang blogger atau dunia blogger yang Anda geluti. Yang pertama ya, atau dunia desain grafis, atau fotografi dan video editing. Selanjutnya bisa menjadi penyedia konten atau bisa menjadi YouTuber, bisa sebagai web developer, bisa sebagai home designer, kemudian membuat perpustakaan online ya kan, kemudian grup edukasi atau bisnis, membuat toko online, membuat dropshipper, reseller, game developer, menjadi Android developer, atau desain UI UX ya, pengisi suara atau voice actor,
atau Anda bergelut dengan dunia artificial intelligence, virtual reality, dan lain-lain. Saya kira banyak sekali, tergantung dari kemampuan apa nanti yang secara bertahap dikembangkan oleh masing-masing dari kita atau dari Ananda untuk membangun kualitas dirinya atau skill-skill keterampilannya berkaitan dengan bidang-bidang yang bisa Anda kembangkan sendiri. Nah, coba kita lihat blogger nih. Kalau kita melihat ini, kita lihat dulu. Nah, untuk menjadi seorang blogger tentu kita harus melihat bahwa kira-kira apa tujuannya kita memilih konten ini, atau ingin menjadi seorang blogger itu tujuan apa yang kita ingin capai. Kemudian berikutnya adalah ini maaf, nomornya tidak berurutan ya. Nih, keahlian ya. Jadi keahlian apa yang Anda punya. Nah, kalau Anda memiliki keahlian, ya tentu sudah bisa menjadi seorang blogger atau yang lain. Nah, kemudian CMS apa yang Anda mau pakai? Nah, kira-kira seperti itu. Ini nanti saya urut ke bawah. Jadi mulai dari berangkat dari tujuan, kemudian apakah kita punya waktu atau tidak. Nah, sekalipun waktu ini sebenarnya bisa diciptakan ya. Jadi kalau memang mau menjadi blogger, ya tidak boleh tidak. Waktu harus kita luangkan ya, untuk menyalurkan keahlian kita dalam tulisan-tulisan yang baik ya, yang bisa dinikmati oleh orang lain, sehingga harapannya dari sana itu bisa menghasilkan sesuatu yang bisa membangun jaringan, bisa menghasilkan finansial atau apapun itu. Nah, kemudian minat Anda pada bidang apa, itu terus ditingkatkan tentunya. Nah, ini tentu pilihan CMS itu begitu sangat banyak, tapi saya hanya memilih 2 dulu yang umum. Nanti pada pembahasan selanjutnya saya akan membangun lagi slide ini menjadi lebih baik dan menunjukkan seperti apa untuk konten-konten yang berkaitan dengan blogger ini. Ya tentu ada WordPress yang umum orang gunakan ya, ada blogger, ada yang CMS yang lain. Nah, kemudian kemampuan menulis yang harus ditingkatkan itu pasti, karena tidak mungkin kita bisa menghasilkan sebuah blog yang baik, apalagi kalau dikatakan itu adalah seorang blogger profesional, kalau tidak membangunnya dengan tulisan-tulisan yang betul-betul menarik. Kemudian ini pengetahuan teknis terhadap CMS, tentu seiring perkembangan harus juga kita mengembangkan diri. Nah, pengetahuan teknis pada CMS yang digunakan misalnya seperti database, transfer domain, script, siapa tahu pada CMS yang kita gunakan itu bisa kita memodifikasi scriptnya atau memasukkan script-script yang menjadikan blog kita semakin menarik. Ada plugin yang biasanya disediakan oleh pihak ketiga ya, untuk membangun, misalnya ada chat, ada video chattingnya, dan seterusnya. Kemudian template yang kita gunakan. Nah, ini juga template harus dipilih dari awal supaya seiring perjalanan blog kita ya tentu kita tidak perlu mengubah template untuk menyesuaikan tulisan. Dan ini juga harus dipikirkan dari awal. Kemudian hypertext markup language, bahasa HTML. Siapa tahu kita ingin membuat misalnya efek marquee ya, pantulan-pantulan sana sini dari teks ataupun tulisan untuk menambah efek keindahan, ataupun ya konten-konten lain ya, misalnya membangun sebuah form. CSS juga ini stylenya dari blog kita juga harus kita mengerti, dan tentu optimasi lain. Itu saya kira ketika ini dimiliki ya benar-benar kita menyiapkan diri untuk menjadi seorang blogger. Namun demikian, tanpa memahami ini pun saya kira dengan CMS yang kita pilih itu biasanya cukup memudahkan kita ya. Nah, pengetahuan tentang blog. Pengetahuan tentang blog sendiri misalnya bagaimana melakukan trackback ya, misalnya ping, SEO, social bookmarking, Twitter, RSS feed-nya, kemudian bagaimana mengkombinasi dengan Facebook, podcast, YouTube,
untuk konten-kontennya, autoresponder dan lain-lain. Saya kira itu juga menjadi konten-konten yang menarik untuk dikaji lebih jauh pada pertemuan selanjutnya ya. Kemudian ini pada poin 9, ini kemampuan mendesain blog. Ya tentu sekalipun ini apa ya, kemampuan dasar, tapi ya supaya menarik ya harus unik. Ya tentu juga yang harus dipikirkan adalah aksesnya harus cepat. Kemudian sistem navigasi yang informatif. Selanjutnya adalah pada poin yang ke-10 tentang pengetahuan bisnis dan marketing ya. Jadi bagaimana teknik bagaimana kita memanage dari blog kita supaya itu benar-benar bisa menghasilkan atau bisa menghasilkan sesuatu. Itu juga saya kira tidak kalah menariknya untuk dipelajari dan dikaji lebih jauh. Kemudian tentu tulisan atau cara kita membangun harus kreatif dan inovatif. Ini pada poin ke-11. Pada poin ke-12 tentu harus memiliki jaringan atau network di mana akan kita publikasikan kemudian blog kita dan seterusnya. Karena kalau sudah ada tulisan yang menarik, kita sudah membangunnya dengan konten-konten yang sudah sesuai, ya tentu juga harus supaya ini cepat terpublikasi, ya tentu harus kita punya jaringan ya, punya jaringan untuk menyampaikannya. Nah ini menjadi blogger. Kemudian desain grafis, ini panjang saya kira. Oke. Desain grafis ini juga menjadi sesuatu yang menarik untuk saat ini karena memang banyak dibutuhkan orang. Tidak semua orang memiliki jiwa seni yang baik. Ya tentu dalam kaitannya apakah kita bekerja sendiri atau bekerja dengan perusahaan, ya tentu tugasnya adalah mendesain dan merancang semua kebutuhan perusahaan atau di tempat kerja kita ya. Nah, apa itu? Ya bisa saja media grafis, media interaktif, atau media audiovisual dan media komunikasi visual yang berkaitan dengan brosur. Bisa desain media sosial di perusahaan itu, bisa desain webnya, bisa bannernya, atau template presentasi bisnis yang berkaitan dengan tempat kerja kita dan lain-lain. Saya kira desain grafis ini begitu luas, sehingga ya tentu ini adalah hanya poin-poin penting yang umum, dan tentu banyak lagi poin-poin yang lain yang kadang kita temukan di tempat kerja masing-masing ya. Kemudian fotografi dan video editing. Nah tentu ini juga merupakan sesuatu yang patut kita lirik untuk saat ini, karena ini juga bisa menghasilkan sesuatu. Nah saya kira kualifikasi skill yang sesuai adalah ketika kita terjun di dunia ini ya tentu ya ketika kita bekerja di dalam satu komunitas ya tentu harus mampu bekerja tim untuk video kreatornya ya, mampu membuat storyboard dan mengimplementasikannya, mampu bekerja sama dengan pihak eksternal ya maupun internal saya kira ya. Kalau tadi internal, ini saya kira eksternalnya. Kemudian memiliki kemampuan sebagai video director. Nah saya kira memang poin-poin inilah yang dan konten-konten lainnya tentunya ya yang berkaitan dengan itu. Kemudian hal lain adalah menjadi penyedia konten. Nah ini juga menjadi satu pekerjaan yang cukup menarik karena banyak saat ini web-web yang membutuhkan jasa freelance dari seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu untuk misalnya membangun artikelnya atau menyumbang tulisan-tulisan artikelnya, kemudian mungkin menyumbang konten videonya, atau mengedit, atau mungkin gambar dan konten-konten menarik lainnya. Kemudian yang lainnya adalah YouTuber ini juga menarik. Ini YouTuber ya. Nah ini untuk saat ini saya kira ini sesuatu hal yang menarik karena banyak YouTuber yang menjadikan sebagai pekerjaan utama dan tetap karena dapat menghasilkan uang setiap bulan. Nah untuk memperoleh cita-cita ini saya kira ya harus membuat konten-konten yang menarik berbasis video. Dan kalau berbicara video ya tentu
itu berkaitan dengan aplikasi penggunaan, kemampuan menggunakan aplikasi video editor. Nah, tentu modalnya bisa kamera, handycam, mempunyai ide konten yang menarik dan mampu menarik perhatian banyak orang. Nah, saya kira ini pun kalau bicara video editor, tentu banyak ya aplikasi tentang ini. Tentu yang untuk membangun video editornya ya tentu kita harus memilih aplikasi video editor yang cocok untuk kita dan bisa kita kuasai. Tetapi pada dasarnya adalah untuk membangun konten video saya kira bisa dibangun dari aplikasi video editor apapun itu, dan itu sangat banyak. Dan ini ya, ini sangat banyak, ada Adobe Premiere, ada AVS Video Editor, Virtual DAW, Sony Vegas, Corel Video Studio, Windows Movie Maker, Avid Mux, Finacle Studio, Hitfilm Express, Camtasia, Katus Video Toolkit, FSDC Free Video Editor, OpenShoot, kemudian After Effects, dan berbagai aplikasi-aplikasi lainnya ya, yang kira itu masuk dalam lain-lain. Nah, selain ini, karena ini juga ada aplikasi-aplikasi yang cukup besar, tetapi kita juga pada dasarnya bisa membangun kontennya menggunakan screen capture. Jadi apapun yang kita, kalau sifatnya itu adalah penjelasan langsung seperti ini, saya juga menggunakan screen capture. Jadi apapun yang tampil di layar itu langsung di capture. Nah, itu saya kira aplikasinya juga banyak pilihan. Ini banyak, ada 13 yang tertulis di sini, sekalipun tentu lebih banyak dari ini di pasaran ya, yang barangkali Ananda pernah gunakan. Nah, di antaranya adalah aplikasi perekam layar VC OBS Studio, Atome Active, Screen Fresso, Ice Cream Screen Recorder VC, Windows 10 Game Bar, Shadow Play, VM Chapter, DX Story, Split, Gamecaster, ada Action, ada perekam layar, Speed, Cam Studio, Tinitake, dan lain-lain. Nah, ini pada dasarnya tentu ada dua ya untuk membangun video itu sendiri. Jadi misalnya untuk membuat konten-konten menarik berbasis video itu tentu harus kita memiliki kemampuan dalam video editor, di mana video editor itu tentu bisa dibangun dari aplikasi video editor sendiri ataupun screen capture yang kita punya ya. Nah, selain itu saya kira untuk supaya satu ini selalu terpenuhi bahwa konten-konten kita menghasilkan, tentu yang terakhir adalah tingkatkan subscribernya untuk mendapatkan bayaran rutin tiap bulan dari YouTube. Saya kira itu ya yang harus kita lakukan. Nah, web developer atau pengembang web, dari sisi kita lihat dulu dari sisi penggunanya ya, ini sangat banyak. Saya kira mulai dari personal, lembaga pendidikan, perusahaan, ekspedisi, pemerintahan, wirausaha, toko online course, jurnalistik, dan lain-lain. Saya kira ya siapapun ini membutuhkan web ya. Nah, dan itu sangat banyak. Saya di lain waktu akan menjelaskan tentang bagian-bagian ini supaya itu bisa menjadi lebih dalam pembahasannya. Namun dari sisi kualifikasi skill untuk konten ini tentu ya bisa saja kita menggeluti web design, web programming, dan web administratornya ya. Itu saya kira yang penting. Nah, kalau web programming misalnya tentu kita harus menguasai pemrograman front end, back end, atau kombinasi di antara kedua itu ya. Nah, home designer juga ini menjadi sesuatu yang menarik. Kenapa dikatakan menarik menjadi dikembangkan saat ini? Karena saya kira ada juga orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mendesain rumahnya ya. Dia punya lokasi tetapi tidak tahu menggambar, dan kadang-kadang butuh, atau di lokasi yang besar dia butuh orang-orang profesional menggambar area itu ya. Jadi kemampuan mendesain dan merancang rumah berdasarkan lokasi yang diberikan ini. Oke, ini ya. Kemudian kemampuan menghitung material yang dibutuhkan, kemampuan sebagai penyedia atau penghubung ya untuk alat dan bahan yang dibutuhkan ya berkaitan dengan rumah itu bisa juga.
Nah, tentu aplikasi yang harus dikuasai adalah aplikasi yang berkaitan dengan home designer. Dan itu juga banyak. Di lain waktu, pada pertemuan selanjutnya saya akan mengembangkan slide ini untuk menjadi lebih sempurna. Oke, kemudian perpustakaan online, saya kira kita juga bisa menjadi penyedia buku-buku digital. Perpustakaan online dikenal dengan electronic library. Tentu penghasilannya bisa diperoleh dari anggota yang berlangganan ya. Jadi semakin banyak semakin baik dan bisa menghasilkan. Tetapi tentu di perpustakaan itu juga harus menyediakan betul-betul buku-buku yang atau informasi yang dibutuhkan, dan yang paling tidak adalah tidak melanggar hak cipta ya. Kemudian tentu bisa di combine lagi. Selain di perpustakaan itu juga bisa kita membuat e-learning free path atau course part time, dikombinasi ya. Siapa tahu sambil berlangganan ada orang yang ingin memiliki skill-skill tertentu untuk dibantu. Saya kira itu bisa dijadikan sebagai ide untuk di perpustakaan online ini. Kemudian yang lain adalah grup edukasi atau bisnis. Nah, tentu dalam kaitan ini adalah dari sekian banyak keterampilan dari penggunaan aplikasi ya, tentu kita bisa menjualnya di dalam grup-grup WhatsApp atau Instagram ataupun grup-grup yang lain yang kita bangun di komunitas kita sendiri ya. Kemudian bisa juga untuk saat ini ketika kita tidak memiliki yang lain tetapi kita memiliki misalnya barang ya, kita bisa membuat toko online. Nah, toko online. Kenapa toko online? Tentu ada alasannya ya. Tentu kita punya produk yang akan dijual, kemudian kita juga ada modal dan bisa untuk melakukan stok produk, sekalipun mungkin juga itu tidak banyak, tetapi ini ada. Kemudian ada biaya untuk menggaji karyawan, apakah ada karyawannya nanti atau ya kita bekerja sendiri, tetapi paling tidak ini poin-poin yang cukup baik untuk diperhatikan, karena kalau berkembang ya tentu kita membutuhkan orang lain. Kemudian yang keempat adalah punya keahlian berdagang atau menjual produk. Nah, saya kira ketika alasan-alasan ini kita miliki, maka ya hal yang baik adalah membuat toko online. Kemudian memilih penyedia layanan. Nah, penyedia layanan ini tentu sangat banyak. Ya, saya biasanya masuk di Tokopedia, Bukalapak, ada Lazada, ada FJB Kaskus, ada OLX Indonesia, ada Blibli, Elevenia, ada Jualo, dan lain-lain. Ini sangat banyak kalau mau disebutkan, tetapi ini bisa saja dibahas lebih kompleks di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Membuka toko online. Nah, bagaimana dengan dropshipper sendiri? Dropshipper dan reseller sebenarnya ini adalah kegiatan berdagang tanpa modal ya. Jadi kalau misalnya tadi kalau alasan ini adalah punya produk untuk dijual dan ada modal, nah kalau dropship dan reseller ini biasanya tanpa modal. Nah, ini alasannya dulu yang kita lihat. Tidak punya produk yang akan dijual atau bingung mau menjual apa ya. Nah, tetapi kita mau melakukan kegiatan untuk menghasilkan sesuatu. Nah, kemudian yang kedua, kita punya modal tapi sangat sedikit atau dikatakan yang modal minim sehingga tidak bisa menstok barang. Selanjutnya tidak ada biaya untuk menggaji karyawan, tidak punya keahlian berdagang untuk menjual produk. Nah, tentu kalau alasan-alasan ini ya kita bisa membeli dropshipper atau reseller. Nih, tugasnya apa? Tentu hanya mencari pelanggan, kemudian meneruskan uang dari uang dan alamat pelanggan ke penjual. Nah, selanjutnya adalah penjual yang akan mengirim ke alamat atau mengirim barang yang dibeli ke alamat si pembeli. Kemudian ini juga penyedia dropshipper di Indonesia saya kira sangat banyak pilihan yang bisa Anda pilih. Ini bisa nanti dieksplorasi lebih jauh ya. Ada Tokopedia, ada Sahabat Dropshipper, ada Reseller Dropship, ada Bendros, ada Dropship Aja, Win Market, ada Dropship Engine, Bakul Dropship, ada Kamau Dropshipper dan lain-lain. Saya kira banyak sekali yang berkaitan dengan dropshipper. Selanjutnya adalah reseller. Tentu alasannya sama. Kenapa kita membangun sebuah reseller? Karena tidak punya produk yang akan dijual, kemudian tidak ada modal sehingga tidak bisa menstok barang.
tidak ada biaya untuk menggaji karyawan dan tidak punya keahlian berdagang. Nah, itu biasanya sama saya kira ya, mencari pelanggan dan meneruskannya ya. Ketika ada orang yang membeli, tentu dia akan meneruskan uangnya ke alamat dan alamat pelanggan itu ke penjual. Selebihnya adalah penjual yang berurusan dengan pembeli. Tetapi untuk reseller ini, untuk bergabung menjadi reseller, ada juga yang kadang untuk menjadikan Anda misalnya gabung di satu penyedia reseller, biasanya juga ada yang meminta untuk membayar ya dengan sejumlah uang tertentu. Ada juga yang benar-benar gratis, yang penting betul-betul bertanggung jawab, memiliki kualifikasi sesuai dengan si penyedia layanan, sehingga betul-betul secara bertanggung jawab kita ikut menjadi bagian keanggotaan dari kegiatan bisnis mereka. Kemudian reseller di Indonesia itu juga sangat banyak ya, dan kalau itu kita telusuri di sini ada Evermos, ada Bambu Media, ada Supplier, ada Dus-Dusan, Bandros, Win Market, Kekning, Tanah Abang Market, Dropship Aja, kemudian Jakarta Grosir, Hasa Store dan seterusnya. Ini nanti bisa dilihat lagi ya. Apakah ini masih ada dan masih bekerja sesuai dengan informasi-informasi yang ada. Kemudian saya kira selain bidang-bidang yang di atas reseller, game developer ini banyak sekali pasarnya saat ini, karena mulai dari anak-anak sampai orang tua semua biasanya tidak terlepas dari gadget mereka untuk bermain game ya di saat mereka jenuh. Nah, saya kira untuk menjadi seorang game developer ini banyak nih pilihan-pilihan aplikasi yang ada yang gratisan, cukup banyak di sini, sekalipun juga ada yang berbayar. Tapi diantaranya adalah Tyranno Builder Visual Novel Studio, ada Construct, ada Gigi Maker, ada Clickteam Passion 2.5 ya, ada RPG Maker, MV, Game Salad, Game Maker Studio 2, Stencil, G-Develop, ada Buildbox, Cocos 2 Dimensi, Monogame, Adventure Maker Studio, Corona SDK, Unity, dan lain-lain. Saya kira itu adalah pilihan-pilihan aplikasi yang bisa dilirik untuk digunakan dalam pengembangan game developer. Kemudian menjadi Android developer ya, ini juga menjadi sesuatu yang sangat-sangat besar kajiannya, karena tentu saat ini adalah merupakan hal yang sangat menarik dan sangat menjanjikan, dan ini juga ada mata kuliahnya tersendiri ya. Nah, apakah kita membangun aplikasi Android kita berbasis komputer ataukah berbasis Android sendiri? Nah, kalau berbasis misalnya komputer, ya ada Android Studio, dan ini banyak ya, saya belum menambahkan aplikasi yang lain. Tetapi kalau misalnya berbasis Android untuk coding, itu ada IDE, ada Code Picker, ada Deuter IDE, ada Droid Edit, ada Turbo Edit, Code Editor, AnyWriter, Quick Edit, Coda, Decoder, dan ini masih sejumlah aplikasi-aplikasi berbasis Android yang lain yang tidak disebutkan di sini. Nah, selain itu, ini juga adalah hal yang menarik, desain UI UX. Apa ini? Di saat kita jenuh atau kehilangan ide untuk membangun desain Android kita atau website kita, nah kita bisa menjadi seorang penyedia layanan konten berkaitan dengan desain platform untuk desain web dan Androidnya ya. Dan itu bisa kita mencari ide-ide atau melihat contoh-contohnya di Dribble.com, kemudian pttrns.com, ada uplabs.com dan onepagelove.com, dan tentu banyak penyedia-penyedia layanan di website yang juga bisa kita lirik. Kemudian pengisi suara atau voice actor ini juga ini biasanya ini kontennya menarik. Jadi ketika kita melihat film India misalnya, itu kan berbahasa Indonesia, atau film action berbahasa Indonesia, atau film kartun berbahasa Indonesia. Nah, kalau Anda punya kemampuan mengisi konten suara, Anda bisa melakukannya dari rumah ya, dan seterusnya ya, tergantung dari bagaimana konsepnya. Dan saya kira untuk multimedia, dunia multimedia saat ini, saya kira itu sangat memungkinkan kita bekerja dari rumah. Nah, tentu untuk pengisi suara ini bisa saja untuk karakter kartun, untuk radio, televisi, drama, suara, permainan,
pertunjukan boneka dan acara-acara lainnya. Ya, intinya adalah ketika ada sesuatu yang merupakan talenta dari diri kita, apakah itu suara, ya tentu ini juga bisa menjadi jualan kita ya. Kemudian artificial intelligence. Artificial intelligence ini atau kecerdasan buatan, ya tentu bisa kita lihat bahwa perpaduan berbagai bidang ilmu. Artificial intelligence itu adalah perpaduan berbagai bidang ilmu seperti ilmu komputer, matematika, sains, dan ilmu kompleks lainnya untuk membuat alat atau program yang kompleks dengan tujuan tertentu dengan mereplikasi kemampuan kognitif manusia. Nah, jadi makanya dikatakan kecerdasan buatan. Jadi menurut konten wisstep.com itu ada beberapa manfaatnya ya. Tentu penggunaan AI ini bisa mengurangi kesalahan. Kenapa? Mengurangi kesalahan karena kalau bicara aplikasi tentu dia lebih akurat ya, mengingat sesuatu dan seterusnya. Jadi kita bisa membangun aplikasi-aplikasi yang cerdas, kemudian membantu eksplorasi yang sulit. Misalnya di pinggir-pinggir tebing kalau robot melakukan itu, ataupun di dasar laut ya, ketika ada penelitian-penelitian yang akan kita lakukan, nah itu bisa melalui robot yang cerdas, itu bisa memberi informasi. Jadi kita tidak perlu seseorang yang mau meneliti itu ada di dasar laut, tetapi cukup robotnya saja, sehingga ya dari sisi keamanan itu aman, dan tentu ini jauh lebih akurat ya ketika dibangun dengan konsep AI. Kemudian aplikasi untuk kebutuhan sehari-hari. Nah ini contohnya ya, misalnya ada GPS, ada memprediksi keadaan cuaca, peningkatan kualitas pencahayaan untuk menghasilkan kualitas gambar yang baik pada kamera. Jadi ketika misalnya memotret ya itu kan secara otomatis kalau suasananya gelap ya kamera kita sendiri yang akan membuat terang dan seterusnya. Kemudian misalnya suhunya tiba-tiba panas, itu bisa dilakukan pengaturan suhu otomatis ya, dan seterusnya. Saya kira banyaklah penggunaan ini di pasaran. Nah, asisten digital, dia sebagai asisten, jadi dia ini juga robot saya kira yang bisa membantu orang, tetapi ini tentu akan mengurangi tenaga kerja ya, karena dia akan bekerja seperti apa yang kita harapkan. Kemudian membantu pekerjaan berulang. Nah, kenapa? Karena kalau AI ya bisa multitasking, kemudian berpikir lebih cepat dalam mengambil keputusan. Kemudian ya kalau misalnya diterapkan di industri ya bisa membantu menyelesaikan pekerjaan berulang di industri. Jadi misalnya robot itu sudah berdiri semua di posisi-posisi tertentu, begitu barang bergerak ke dekatnya dia hanya mengambil, memasukkan sesuatu, lalu menutup, lalu mengirim lagi. Itu kan berulang dan dia tidak lelah karena dia hanya berdiri di situ. Beda dengan manusia yang mungkin akan capek, lelah. Nah ini juga satu dilema ya. Di satu sisi tenaga kerja kita punya keterbatasan, tetapi di sisi yang lain robot lebih ini. Tetapi tentu kalau pengurangan tenaga kerja ya akan berdampak di sektor lain, dan tentu harus dipikirkan lagi bagaimana jalan keluar dengan adanya robot-robot ini. Saya kira itu juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan lebih jauh ya dari pemerintah kita. Kemudian aplikasi medis. Nah, ada program yang menarik namanya radio surgery. Aplikasi radio surgery ini kemampuannya adalah kemampuan aplikasi ini gini. Ini saya hapus dulu karena double. Oke, aplikasi ini dia bisa memberi informasi tentang efek samping dari berbagai obat. Nah, ini dipakai oleh dokter, sehingga dengan demikian tentu ini bisa membantu dokter menilai risiko kesehatan pada pasien. Jadi aplikasi yang akan memutuskan itu, nah bukan lagi dokter. Jadi banyak saya kira contoh-contoh yang ada di pasaran yang telah ada. Kemudian ini ada satu lagi yang terakhir, virtual reality. Virtual reality ini saya kira manfaatnya sangat banyak sebagai media pembelajaran, hiburan untuk mengurangi stres, kemudian menjaga kebugaran dengan bermain VR, mengurangi ketakutan dan meningkatkan kepercayaan diri. Ya, karena
kita bisa bermain, misalnya misalnya kita takut anjing yang betul-betul fobia dengan anjing misalnya. Nah, di virtual itu bisa dibuat anjing itu malah bersahabat, malah membuat kita aman, nyaman, sehingga ya secara psikologis orang yang berinteraksi melalui virtual reality itu tidak menjadi takut lagi. Atau misalnya kita takut ketinggian ketika menyeberang jembatan. Nah, di virtual reality itu secara pelan-pelan kita dituntun, misalnya bermain lalu berjalan di atas jembatan, padahal itu virtual ya, ya sehingga kita sedikit demi sedikit merasa bahwa oh ternyata berjalan di jembatan itu aman, tidak membuat masalah misalnya. Nah, atau penggunaan yang lain ya, tentu ini tinggal si pembuat program mau dibuat apa. Itu bisa juga menjadi simulator pembelajaran tertentu. Jadi misalnya kita mau naik kendaraan atau belajar membawa pesawat, nah bisa dibuat virtual reality-nya yang betul-betul seolah-olah kita ada di atas pesawat lalu menerbangkannya dengan fungsi yang persis sama dengan benda aslinya. Saya kira itu. Kemudian saya kira modelnya banyak, ada yang berbentuk headset, treadmill, ada sarung tangan, dan tentu mungkin juga ada bentuk-bentuk baru yang ada di pasaran ya, dan lain-lain. Nah, saya kira begitu banyak penjelasan yang telah kita lihat. Jadi ini adalah bidang-bidang yang barangkali menarik untuk kita kaji lebih jauh. Ada blogger, desain grafis, fotografi, dan video editing, penyedia konten, YouTuber, kemudian home designer, perpustakaan online, grup edukasi dan bisnis, toko online, dropshipper, reseller, game developer, Android developer, desain UI atau UX, pengisi suara, AI, VR, dan lain-lain. Saya kira ini adalah bidang-bidang yang menurut saya menarik untuk dikaji, dan pada mata kuliah ini saya kira akan memilih bidang-bidang yang bisa dibahas secara detail untuk menjadikan keterampilan tertentu kepada Anda sekalian, dengan memilih aplikasi-aplikasi yang ada tersedia dan mudah digunakan, sehingga kita bisa memiliki skill di beberapa bidang-bidang yang telah dibahas tadi yang ada di sini. Nah, di balik ini semua tentu kembali ke pribadi kita, tentu ada kualifikasi standar ya. Ketika kita memiliki konten-konten itu, apakah mau bekerja sendiri atau mau bekerja di perusahaan, biasanya menjadi syarat yang umum kita lihat adalah biasanya di tempat dimana kita harus bekerja itu mempersyaratkan usia minimal atau maksimal yang orang di mana dia bisa bekerja. Nah, kemudian pendidikan minimal. Jadi apakah dia diploma 3, S1, mau ditempatkan di mana sesuai job yang akan diberikan. Kemudian pengalaman kerja ini minimal misalnya 1-3 tahun. Ada juga yang biasa kita lihat malah dia tidak mau kalau hanya 2 tahun, tetapi dia dengan jelas menulis di situ pengalaman minimal 3 tahun pada bidang yang kita pilih ya. Kemudian dia juga bisa menentukan apakah jenis kelamin yang dia pilih itu pria atau wanita sesuai di mana dia mau bekerja, kemampuan dalam menggunakan aplikasi yang ada kaitannya dengan bidang yang akan dia kerjakan. Kemudian berkaitan dengan kepribadian, tentu kita harus jujur, disiplin, mandiri, kemudian produktif dan berdedikasi tinggi ya, bertanggung jawab dalam pekerjaan. Kemudian tentu selain itu kita juga harus mampu bekerja di dalam tim. Kita tidak bekerja sendiri, tetapi ketika ada tim yang lain yang mengerjakan, kita bisa melanjutkan. Sebaliknya juga seperti itu, kita mengerjakan duluan. Ya, tentu ini juga harus dibangun oleh komunikasi yang baik. Ini di sini ya, kemampuan berkomunikasi yang baik antara kita sendiri sama pekerja maupun kepada pelanggan. Nah, biasanya juga ada selain itu, biasanya perusahaan meminta mempersyaratkan bahwa untuk bekerja di tempat saya Anda harus memiliki alat transportasi sendiri. Ya paling tidak ini motor biasanya ya. Kemudian tidak berkacamata. Ya mungkin berkaitan dengan hal-hal yang lebih detail ya. Kan dikhawatirkan kalau misalnya dia berkacamata, tentu ya mungkin mereka menganggap bahwa ini bisa terganggu dengan pekerjaan yang akan diberikan.
Kemudian hal-hal lain yang biasanya juga dia minta untuk menguasai bahasa asing. Saya kira ini adalah kualifikasi tambahan, kemudian domisilinya di mana, dan syarat-syarat lainnya saya kira. Nah, ini secara umum yang kadang dipersyaratkan, yang juga harus kita perhatikan ketika kita ingin bekerja di tempat tertentu yang kadang mempersyaratkan hal seperti ini. Tetapi kalau misalnya kita mau bekerja sendiri, saya kira ya tidak masalah. Maka syarat-syarat ini tidak menjadi hal yang cukup mengganggu ya karena itu punya kita sendiri yang bangun, dan ya tentu kita merdeka dengan pekerjaan kita, tinggal membangun kemampuan, membangun relasi supaya benar-benar bisa menghasilkan sesuatu dari keterampilan multimedia kreatif yang kita miliki. Saya kira ini pada kesempatan ini yang bisa dijelaskan. Nanti pada pertemuan selanjutnya akan lebih detail masuk ke dalam bidang multimedia kreatif menggunakan aplikasi. Jadi pastikan bahwa Ananda mengikuti terus lanjutan dari video ini supaya bisa berkelanjutan dan menjadi sebuah skill yang baik dalam pemahaman Anda tentang multimedia kreatif. Jangan lupa di subscribe dan klik loncengnya supaya nanti Anda selalu diberikan notifikasi pada saat saya mengupload video-video selanjutnya sebelum pertemuan berikutnya ya. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.